Semuanya, selamat datang di podcast aku, podcast Bincang-Bincang Sastra. Dengan aku, Rahma Aulia Putri sebagai host. Kali ini, aku nggak sendiri, aku mengundang narasumber yang keren. Boleh perkenalan dulu, Kak? Boleh. Halo semua, saya Kania. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Pamulang semester 5. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Aku mau nanya, awal mula kenapa kakak bisa tertarik menjadi penulis tuh gimana sih? Awal mula aku tertarik jadi penulis itu sebenarnya SMP. SMP itu kan aku pertama kali baca novel, judulnya itu Cinta Kucingmu, dan ceritanya itu seru banget gitu. Dan dari situ bikin aku kayak, wah suatu saat aku pengen bikin novel yang seperti ini gitu. Itu pertama kali aku tertarik dari menulis. Oke, kira-kira itu tahun berapa kakak jadi penulis? Oh, kalau pertama kali baca novelnya itu aku SMP sekitar 2000 berapa ya, 2010 kalau nggak salah. Terus pertama kali aku nulis itu di kelas 11-nya, berarti 2011. Dan dulu pun nulis nggak kayak kalau sekarang kan canggih ya, pakai laptop jadi tinggal ketik gitu kan. Kalau dulu tuh aku di buku tulis pelajaran gitu, jadi aku nulisnya di buku paling belakang. Aku nulis ibaratnya kayak nulis sebagian gitu, terus nanti dilanjut lagi gitu. Entah ya, kalau misalkan buku tulis ini dikumpulin gitu, paling gurunya kayak wah ketemu cerita nih di bagian belakang gitu, terus ngebaca kayak apa ya, entah gimana reaksinya gitu. Cuma pada saat itu aku nggak kepikiran sih, aku baru kepikiran sekarang gimana ya reaksi kalau misalkan baca cerita aku. Aku juga mau nanya nih, kenapa kakak lebih tertarik terjun ke karya sastranya itu berupa novel daripada kayak cerpen atau yang lain? Oh iya, sebenarnya aku nulis juga sih karya sastra yang lain kayak puisi, cerpen, terus juga sajak gitu, atau novelet, semandika gitu, lirik gitu. Sebenarnya aku juga nulis gitu, tapi yang mungkin yang aku up di sosial media itu lebih banyak novelnya ya gitu. Dan sebenarnya emang aku nyaman aja sih nulis novel gitu, karena novel itu menurut aku adalah karya sastra yang sempurna gitu. Karena kalau misalkan kita nulis cerpen itu kan kedikitan ya gitu, kayak cuma beberapa lembar udah habis gitu. Tapi kalau misalkan novel itu kita kayak bisa bebas berekspresi gitu, apalagi kan novel lembarannya tuh bisa sampai 100, 200, 300 pun. Kalau misalkan satu buku itu belum habis, itu bisa ada di buku lainnya gitu. Kayak contohnya di Nathan gitu, itu kan sampai berbuku-buku kan gitu. Jadinya makanya kenapa aku lebih nyaman di novel daripada di karya sastra yang lain. Aku juga mau nanya, kira-kira ada nggak sih hambatan atau kesulitan pas kakak tuh menulis gitu? Oh, kalau hambatan, kesulitan, tantangan itu tuh pasti semua penulis bakalan mengalami gitu. Bahkan untuk pemula juga hati-hati banget sama halangan ini gitu. Satu-satunya yang memberatkan penulis itu adalah writer block. Writer block itu kayak kita lagi enak-enak nulis nih, tiba-tiba buntu, nggak bisa lanjut gitu. Wah, itu tuh paling nggak enak gitu, karena kan kalau misalkan menulis terus buntu, kita kan harus naikin mood lagi gitu, terus harus cari-cari ide lagi gitu. Itu sih tantangan terberat aku kalau misalkan menulis. Oke, kakak kan udah ada 5 yang masalah novel yang terbit. Boleh ceritain nggak sih kak, proses penerbitannya tuh kayak gimana? Oh ya, proses penerbitannya itu mungkin di buku pertama aku itu judulnya Nagita Cinta. Itu tuh sebenarnya kayak dulu pertama kali nulis itu kan aku banyak banget relasi channel atau komunitas-komunitas gitu kan. Dan di dalam komunitas itu ada seseorang yang ternyata dia itu owner penerbit
dia kayak bikin campaign, kalau misalkan ada yang mau diterbitin naskahnya nanti diurus sama dia gitu. Dan aku salah satu orang yang ikut campaign itu. Dan kalau misalkan apa ya, mungkin lebih ke step by stepnya terbit ya karyanya ya. Kalau step by stepnya sih untuk mungkin kalau misalkan penerbit itu kan terbagi tiga ya. Ada penerbit indie, ada penerbit apa namanya, istilahnya kayak semi mayor, ada juga penerbit mayor gitu. Kalau penerbit ini kan kita kayak ibaratnya kayak self publishing gitu, kita yang nulis, kita yang nyetak, kita yang jual gitu. Ini sorry ya, bukan indie gitu, tapi self publishing gitu, jadi kita sendiri yang kerja gitu. Tapi kalau misalkan penulis indie itu kayak ada penerbitannya, kayak kita diurus, cuma kita bayar. Jadi kayak ada paket-paketan gitu kan, biasanya kalau misalkan di Instagram tuh banyak banget penerbit indie yang menjamur gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen nerbitin karya, istilahnya kayak auto lolos gitu, kita harus bayar ke penerbit itu sekian ratus ribu atau sekian juta gitu, baru nanti buku kita bakalan diterbitin gitu. Untuk promosi bisa dari dua-duanya, bisa dari penulisnya, bisa juga dari si penerbitnya. Tapi yang banyak diincar penulis itu penerbit mayor. Jadi penerbit mayor itu ibarat kita punya karya sastra yang kita up nih di sosial media, entah itu dalam bentuk AU atau dalam bentuk cerita di Wattpad gitu, atau di Twitter, di TikTok gitu. Sekarang banyak ya cerita-cerita di sosial media itu. Itu tuh kalau misalkan viral dan penerbit itu kan melihatnya dari sisi bisnis kan. Kalau misalkan ngelihat cerita ini viral dan apa ya, persentase untuk menghasilkan cuannya itu besar, pasti mereka bakalan kontak kita gitu, kayak mau nggak karya kita diterbitin di penerbit tersebut gitu. Dan biasanya kalau misalkan penerbit mayor, semua penerbit ada sih gitu. Biasanya kalau penerbit itu ada MOU-nya. MOU itu kayak sejenis kontrak. Kalau misalkan penerbit mayor itu dari sudut pandang aku kayak kita tinggal diem aja, terus penerbit yang ngurusin semua gitu. Apalagi kalau misalkan persentase untuk viralnya itu gede, pasti kayak banyak yang beli kan. Nah itu tuh kita diem aja pun buku kita terpajang di toko buku, di Gramedia gitu. Jadi kalau misalkan terbit di penerbit mayor itu udah apa ya, kalau udah tembus di penerbit mayor itu udah enak sih gitu. Ibaratnya kita ongkang kaki aja duit masuk gitu. Kira-kira novel yang udah terbit itu ada apa aja? Aku Iya. ya, karya aku kan 5 ya, karya sastra. Novel pertama itu yang tadi aku sempat ceritain tadi, judulnya Nagita Cinta gitu. Terus yang kedua itu terbit di 2018, judulnya Kak Satriaku gitu. Jadi dibacanya kayak Satriaku gitu. Nah, terus yang ketiga itu lebih dari 10 detik gitu, dan ini sebenarnya adalah novelet. Jadi novelet itu cerpen bukan, tapi novel juga bukan gitu. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Jadi ceritanya itu nggak panjang, tapi nggak pendek juga gitu. Nah, untuk novelet aku ini, aku nulisnya kalau nggak salah 50 halaman. Jadi 50 halaman itu tamat. Yang ketiga judulnya Limited to Talk with You. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca, itu tuh novel aku taruh di Hima gitu. Jadi kalau misalkan mampir di Hima bisa baca-baca gitu novel aku. Gitu. Kalau misalkan ini terbitnya 2022, pas banget aku semester 1. Dan yang terakhir ini kumpulan puisi yang aku bikin tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Tapi baru terbitnya tuh sekarang. Masih proses sih gitu. Nanti kalau misalkan udah jadi gitu, udah terbit, nanti aku kasih tahu. Oke. Aku tuh tadi penasaran, kakak kan nyebutin salah satu
banget ya. Bikin penasaran. Bikin penasaran. Tapi sesederhana ini aja sih, sesederhana karena kan aku termasuk penulis yang bidangnya itu teen fiction ya. Teen fiction itu kan kayak cerita-cerita cinta remaja gitu, dan judul Lebih dari 10 Detik itu adalah sesederhana cinta bisa datang di detik ke lebih dari 10 gitu. Menarik. Di antara novel-novel itu, yang menurut kakak paling berkesan itu yang mana? Yang paling berkesan untuk yang udah terbit ya. Iya. Untuk yang udah terbit, aku yang berkesan ini sih yang Kesatriaku gitu, karena orangnya ada. Dari pengalaman. Dari pengalaman gitu. Oke. Yang aku mau nanya, ada nggak sih penulis atau karya sastra, entah itu zaman dulu atau zaman sekarang ini yang modern, yang menarik buat kakak? Kalau misalnya yang menarik, mungkin banyak ya. Kalau buku, kalau misalkan nggak menarik, aku nggak baca gitu. Tapi kalau misalkan yang sampai bikin aku ibaratnya nggak bisa tidur seminggu gitu, itu ada. Kalau misalkan Rahma tahu, judulnya itu novelnya Assalamualaikum Calon Imam. Itu tuh buku apa ya, religi tapi ada bumbu-bumbu cintanya gitu, dan tokohnya itu namanya Pak Alif, dan Pak Alif itu pada saat aku baca ya, itu tuh jadi apa ya, jadi cowok impian aku lah gitu. Bahkan setelah baca novel itu aku selesaiin 1 minggu, dan 1 minggu itu aku kayak gak bisa tidur gitu, makan juga kayak apa ya gitu, kan ceritanya juga ada romantisnya tapi ada yang bisa bikin meweknya juga gitu. Kadang juga pada saat aku baca novel itu, teman-teman aku kayak heran gitu, pada saat itu kan aku masih kerja ya, di sampahnya itu aku galau karena atasan gitu, tapi ternyata yang sebenarnya terjadi adalah aku galau karena baca novel ini. Itu sih yang paling berkesan. Soalnya juga saking aku sukanya, itu tuh kan novel Assalamualaikum Calon Imam difilmin. Aku nonton filmnya, terus juga aku beli sweaternya, jadi ada jaketnya gitu warna biru dan tulisannya Assalamualaikum Calon Imam. Saking sukanya. Oke, pertanyaan terakhir aku mau nanya, ada nggak sih role model yang membuat kakak tuh menjadi semangat dalam menulis? Ya, untuk role model aku yang pertama Raditya Dika, karena kan Raditya Dika itu kalau misalkan nulis unik gitu, entah dari judul novelnya, ceritanya gitu. Karena kalau Raditya Dika itu kan bikin novel itu komedi ya, dan di dunia kepenulisan bikin cerita lucu yang apa ya, sebuah tulisan yang kalau dibaca orang lucu itu susah. Karena kan apa namanya, standar lucunya orang itu kan beda-beda gitu. Kadang ada yang baca terus kayak ih garing nih gitu, tapi Raditya Dika itu kayak setiap tulisan dia di novelnya itu selalu lucu gitu. Itu role model aku yang mungkin pada saat aku muda kali ya. Tapi kalau misalkan role model yang ibaratnya penulis masa kini, itu aku Ariska Febriani sih, karena dari Ariska Febriani aku jadi kenal Wattpad gitu. Dan apa ya, novelnya Ariska Febriani tuh awalnya kan cuma Dirnatan ya, tapi ada lagi nih Dirnatan, Hello Salma, Thank You Salma, terus ada lagi sekarang Thank You Nathan kalau nggak salah gitu, bisa jadi 4 gitu. Dan kalau misalkan dilihat dari segi cuan itu pasti cuan banget gitu. Tapi juga kayak sama juga sih sama Ariska Febriani, dia bisa bikin cerita yang nggak putus-putus gitu. Apalagi kan dari Ariska Febriani juga mengatakan kalau cerita-cerita dia itu bukan tentang kisah cinta anak remaja aja gitu, tapi ada unsur-unsur kesehatan mental gitu. Jadi pesan moralnya itu dekat banget. Makanya dari semua penulis di Indonesia, aku yang pertama suka sama Raditya Dika sama Ariska Febriani.
segitu aja podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.